For nearly 3 weeks now, Iranians have marched in the streets to denounce the Islamic regime that's ruled for more than 40 years, sparked by the killing of a young woman named Mahsa Amini by the so-called morality police. This uprising, led by young women, is now nationwide, even global. Over the last week, producer Zeba Varsi has been in contact with women both inside and outside Iran. Here are some of their stories. In an iconic moment last week, schoolgirls in Iran drove out a Basij, an Iranian paramilitary officer, calling him shameless. High school girls are off with their hijab, singing the protest anthem demanding freedom. Stunning images from across the country. Iranian youth angry and defiant despite the regime's brutal crackdown. Students from Sharif University, one of Iran's most respected, are sometimes called geniuses, chased by the likes of MIT and Stanford. Today, they're being chased by state security forces. The government wants to control this protest, but Southeast Tehran. We've altered the audio to conceal her identity. The situation is so ridiculously messed up that they are literally checking people's phones. The people that are passing by in the street could be arrested and prosecuted. I have had friends that were arrested. I have had friends that were threatened to stay silent or they will be prosecuted. I have had friends that had to literally run for their lives from the hands of the cops that right now are trying to suppress them. I want this government gone because I want to live like a normal human being with human rights, with the rights to express myself without the fear of literally being killed. In all our interviews, there's one common message. Women and men are being killed in the streets. Islamic Republic is not equal to Iran. We are Iran. Today was your birthday, my love. I want to congratulate you on becoming a martyr, Nika. Congratulations on becoming a martyr. Iranian women who've been forced into exile across the world by the regime's policies poured out their hearts to us in dozens of emails. Every day it's like waking up to a battle no matter where we live. It's the 21st century, and other people don't understand the horror and instability Iranians face on a daily basis. You have stolen our peace for 4 decades. Return Iran to its people. We urge you, leave our people alone. For as long as I remember, I wanted to be a boy. I even asked my mom to cut my hair. I wanted to be a boy because girls are not allowed to sing, to dance, to laugh loudly, to be happy, to exist. I was walking in the streets of Tehran with my friends. I was arrested for wearing a V-neck t-shirt under my long coat. There was no way out. We had all been abducted by the morality police. The protests have sparked a global backlash, with millions standing in fierce support. Women leaders from every walk of life, from French actresses to Belgian lawmakers cutting their hair in solidarity. But for the Iranian diaspora, it's brought back haunting memories and... Pada bulan-bulan setelah protes, banyak perempuan berhenti memakai jilbab sama sekali. Itu adalah tantangan langsung terbesar terhadap kekuasaan ulama di Iran sejak revolusi 1979. Video yang diunggah di media sosial menunjukkan bahwa hingga saat ini, pemandangan wanita tidak mengenakan jilbab merupakan hal lumrah. Namun, pada gilirannya, otoritas Iran menjatuhkan hukuman yang lebih keras, termasuk memaksa bisnis tutup jika mereka tidak mematuhi aturan jilbab. Aturan berpakaian di Iran mengharuskan perempuan menutupi rambut dan mengenakan pakaian longgar untuk menutupi tubuh mereka. Tapi, kaum Hawa di Iran telah menentang aturan ini di ruang publik sebagai bagian dari protes yang lebih meluas. April lalu, pihak berwenang mengumumkan upaya untuk memberlakukan wajib jilbab pada perempuan yang melibatkan hukuman yang lebih keras serta menggunakan kamera pintar untuk melacak pengemudi perempuan yang melanggar aturan. Selama beberapa tahun, perempuan Iran telah melaporkan menerima pesanan peringatan mengenai pelanggaran aturan berpakaian setelah teridentifikasi oleh kamera pengawas lalu lintas. Tapi, ini pertama kalinya pihak berwenang mengeluarkan ancaman untuk menghukum mereka dan menyita kendaraan atau memberi sanksi denda. Sementara itu, para pengunjuk rasa akan terus melanjutkan perlawanan terhadap aturan wajib jilbab. Meski itu berbahaya, ribuan orang ditangkap, banyak aktivis yang ditangkap sejak protes meletus akhir tahun lalu, dan 4 pengunjuk rasa dihukum mati sejak Desember.
Banyak bintang film perempuan Iran dan kalangan selebritis muncul di ruang publik tanpa menggunakan jilbab untuk mendukung aksi protes. Sementara itu, sejumlah mal, pertokoan, kafe, dan restoran ditutup setelah mereka terbukti melayani perempuan yang tidak mengenakan jilbab. Perjuangan melawan wajib jilbab sama tuanya dengan berdirinya Republik Islam sendiri, dan tampaknya masalah ini menjadi permainan kucing-kucingan di mana pihak berwenang makin mengontrol perempuan, maka semakin banyak perempuan, terutama generasi muda yang melawan. Data dari Human Rights Activist New Against atau HRANA menunjukkan bahwa sebanyak 522 orang telah meninggal dunia akibat demonstrasi ini, 70 diantaranya merupakan anak-anak. Tidak hanya itu, dari periode September 2022 hingga Maret 2023 terdapat 22.000 orang yang ditahan terkait demonstrasi ini. Sejak pecahnya demonstrasi pada 16 September 2022 lalu hingga kini, demonstrasi masih berlangsung selama 233 hari. Tindakan represif pemerintah Iran memang telah berhasil meredam demonstrasi di sebagian besar wilayah Iran. Tapi, demonstrasi masih berkobar khususnya di Provinsi Sistan dan Baluchistan yang terletak di ujung tenggara Iran. Di ibu kota provinsi tersebut yakni Jahedan telah menjadi epicentrum dari demonstrasi ini selama berbulan-bulan. Pemerintah Iran berupaya untuk menekan demonstrasi di Provinsi Sistan dan Baluchistan melalui pemadaman akses internet, meningkatkan pengawasan serta menambah jumlah pasukan bersenjata di wilayah tersebut. Etnis Baloch yang menjadi target kekerasan dan intimidasi serta dipaksa melalui proses pengadilan yang memberatkan sehingga mendapatkan hukuman mati. Demikian, alih-alih meredakan gelombang, demonstrasi tindakan tersebut justru memicu kemarahan dan ketidakpuasan yang lebih besar dari masyarakat setempat. Saat ini saya sedang berada di salah satu kantor MUI perwakilan dari untuk bertanya mengenai kasus Mahsa Amini yang sedang beredar saat ini. Hari ini saya bertemu dengan beberapa perwakilan dari NGO Human Rights Activist, perwakilan dari European Union, perwakilan dari pemerintah Iran, dan perwakilan dari Prancis untuk mendengar tanggapan dari perwakilan masing-masing mengenai kericuhan yang terjadi terhadap kasus Mahsa Amini di Iran. Pertama, saya akan mendengar tanggapan dari perwakilan NGO Human Rights Activist. Saya di sini selaku perwakilan Human Rights Activist. Organisasi kami adalah bertujuan untuk mempromosikan, menjaga, dan juga mempertahankan hak asasi manusia di Iran melalui jaringan kantor berita dan juga outlet online. Organisasi kami ini akan terus memberikan informasi kepada komunitas Iran dan juga terlebih kepada dunia dengan memantau pelanggaran hak asasi manusia di negara tersebut, khususnya di Iran. Dan kami juga menyebarkan berita tentang pelanggaran hak tersebut. Selain itu, Human Rights Activist juga berusaha untuk memperbaiki keadaan di saat ini terkait kasus yang tengah beredar dengan cara damai dan juga mendukung kepatuhan yang ketat terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia yang kami junjung. Merespon kasus ini, kami telah mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk mengadakan sebuah sesi khusus sebagai hal yang urgent. Tanggung jawab kami itu besar, dan sebagai organisasi yang memiliki keterbatasan, kami memerlukan sebuah mekanisme independen dengan fungsi investigasi, pelaporan, dan juga pertanggungjawaban untuk menangani kejahatan paling serius menurut hukum internasional dan pelanggaran HAM berat yang tengah dilakukan di Iran, termasuk dalam konteks gelombang penumpasan protes yang berturut-turut. Di dalam mekanisme tersebut, kami juga harus melakukan sebuah penyelidikan atas kejahatan dan juga pelanggaran tersebut, dengan maksud adalah untuk mengejar pertanggungjawaban, khususnya di mana pelanggaran dapat menjadi kejahatan yang paling serius menurut hukum internasional. Dan dalam kasus ini adalah pada pemerintah Iran. Mekanisme tersebut kemudian harus diberikan sebuah mandat dan juga sumber daya yang memadai untuk mengumpulkan dan juga menyimpan bukti serta membaginya dengan pengadilan nasional, baik regional dan juga internasional, serta badan administratif yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan. Mekanisme dengan fungsi seperti itu sangat dibutuhkan karena untuk melengkapi mandat pelaporan khusus PBB tentang situasi hak asasi manusia di Iran, mengingat pelanggaran HAM berat dan skala kejahatan yang dilakukan dengan impunitas mutlak di negara tersebut. Hal yang telah kami lakukan adalah kami telah menghimbau pemerintah negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara Iran, terutama Global South dan negara-negara non-blok, untuk memanggil Duta Besar Republik Islam Iran dan mengungkapkan keprihatinan mereka atas pembunuhan pengunjuk rasa dan kekerasan yang telah digunakan terhadap pengunjuk rasa tersebut dan penangkapan yang meluas terhadap pembela hak asasi manusia, khususnya kepada jurnalis, aktivis mahasiswa, dan juga aktivis politik. Kami juga telah meminta organisasi hak asasi manusia internasional dan regional untuk mengambil sikap atas kejadian baru-baru di Iran ini,
untuk menindaklanjuti situasi mereka yang ditahan, mendesak juga pembebasan mereka, dan menuntut otoritas Iran serta memastikan keselamatan dan kesehatan mereka selama dalam tahanan. Kami juga telah meminta asosiasi dan serikat jurnalisme internasional dan regional untuk mengutuk penangkapan dan juga penahanan sewenang-wenang jurnalis Iran dalam beberapa hari terakhir ini, terutama jurnalis wanita yang tengah berada di garis depan dalam melaporkan perkembangan terkini. Terakhir, kami juga meminta kelompok dan juga organisasi feminis untuk terus mendukung perempuan Iran dan juga tuntutan mereka akan hak otonomi melalui pertemuan damai, produksi karya seni, dan juga melalui cara lain. Banyak anggota keluarga Iran yang diancam sementara para pembela HAM tersebut ditangkap dan dengan kejamnya rumah mereka digerebek. Pembela hak asasi manusia dan keluarga korban menggemakan sebuah frustasi yang semakin besar dan kegagalan masyarakat internasional untuk mengambil tindakan yang berarti untuk mengatasi gelombang pembunuhan protes berturut-turut di Iran. Dan pada dasarnya orang-orang mengharapkan PBB untuk membela protes tersebut dan para pengunjuk rasa. Saya juga bisa mengkritik otoritas Iran dan seluruh dunia bisa mengutuk mereka. Tetapi, untuk apa sebenarnya kritik ini? Kan yang berarti sebenarnya oleh komunitas internasional adalah dalam bentuk pembentukan mekanisme independen, investigasi, pelaporan, dan juga akuntabilitas. Yang pada saat ini sangat terbatas karena pada dasarnya negara ini pun sangatlah tertutup dan juga memegang teguh prinsip islamisasinya. Baik, terima kasih Mbak Natasha atas uraiannya. Berikutnya saya akan mendengar tanggapan dari perwakilan European Union. Uni Eropa dan negara-negara anggotanya mendesak otoritas Iran untuk secara ketat mematuhi prinsip-prinsip yang diabadikan di dalam Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan juga Politik, yang dimana Iran menjadi salah satu pihak. Oleh karena itu, kami berharap Iran segera menghentikan penumpasan kekerasan terhadap protes dan memastikan akses ke internet yang bebas dan juga arus informasi yang bebas. Selain itu, kami juga mengharapkan Iran untuk mengklarifikasi berapa jumlah kematian dan juga penangkapan, membebaskan semua pengunjuk rasa tanpa kekerasan, dan juga memberikan proses hukum kepada semua tahanan. Selain itu, pembunuhan terkait Mahsa Amini juga harus diselidiki dengan sepatutnya, dan siapapun yang terbukti bertanggung jawab atas kematian ini harus dimintai pertanggungjawaban. Perempuan Iran harus pemberani untuk menuntut kebebasan dan kesetaraan berdasarkan nilai-nilai yang ada di Eropa dan diyakini dan juga harus disuarakan. Kekerasan harus dihentikan, perempuan harus dapat memilih, dan juga kekerasan yang dalam kasus ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Ini adalah waktu untuk memberikan sanksi kepada mereka yang bertanggung jawab atas penindasan ini. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya sekali lagi. Baik, berikutnya saya akan mendengar tanggapan dari perwakilan pemerintah Iran. Menurut saya, kasus perusuhan ini tidak memiliki urgensi untuk dibahas sehingga saya menolak untuk memberikan tanggapan lebih lanjut. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Baik, berikutnya saya akan mendengar tanggapan dari perwakilan pemerintah Prancis. Saya, mewakili negara Prancis, mengulangi kecaman kami dalam istilah yang paling keras atas represi kekerasan aparat keamanan Iran terhadap protes yang terjadi setelah kematian mengejutkan Mahsa Amini. Penindasan brutal ini telah menyebabkan kematian puluhan pengunjuk rasa, termasuk pria dan juga wanita, selama beberapa hari terakhir. Sekarang, Hadis Najafi dan beberapa orang lainnya telah bergabung dengan Mahsa Amini sebagai simbol sedih dari represi yang kejam. Kami menyampaikan bela sungkawa tulus kami kepada keluarga dan juga orang-orang terkasih dari para korban ini. Kami juga mengutuk segala bentuk kekerasan, penangkapan, dan juga penahanan sewenang-wenang terhadap pengunjuk rasa, serta pelanggaran berat hak-hak perempuan dan juga kebebasan berekspresi melalui pemblokiran situs berita dan juga media sosial. Kami mengutuk penangkapan sewenang-wenang terhadap jurnalis selama bekerja. Kami berharap Iran untuk mengakhiri penindasan brutal ini untuk sepenuhnya mematuhi komitmen hak asasi manusia internasional dan juga terutama yang dibuat sehubungan dengan Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan juga Politik. Dan untuk menjamin kebebasan berkumpul secara damai, kebebasan berserikat, kebebasan berpendapat, dan juga kebebasan berekspresi, khususnya secara online. Kami menegaskan kembali komitmen kami yang teguh dan juga berkelanjutan untuk memerangi dan juga menghapuskan segala cara kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan juga anak, serta untuk mempromosikan kesetaraan gender. Yaitu Uni Eropa, kami sedang mempertimbangkan semua opsi yang tersedia untuk menanggapi pelanggaran hak asasi manusia dan juga perempuan besar-besaran di Iran ini. Terima kasih Mbak Natasha atas kesempatannya.
Protes atas kematian Amini berlanjut di setidaknya 19 kota di seluruh Iran. Demonstrasi disambut dengan pengerahan besar-besaran polisi anti huru-hara dan petugas berpakaian preman di seluruh Teheran dan kota-kota lain. Ketika pihak berwenang bergerak untuk memadamkan kerusuhan, pasukan keamanan pun menembakkan gas air mata. Setidaknya 3 pengacara yang bersedia membela tahanan juga ikut ditangkap di antara sekitar 24 orang yang ditangkap di Teheran. Kami juga mengalami gangguan yang mempengaruhi layanan internet seluler. Lalu lintas internet Iran pun telah turun menjadi sekitar 25%. Dalam kasus Mahsa Amini, kecanggihan teknologi informasi dan sosial media memainkan peran yang sangat penting dalam penyebaran berita dan membentuk respon publik. Adapun beberapa aspek ini memungkinkan kemudahan informasi beredar. Yang pertama adalah akses cepat dan luas. Berkat kemajuan teknologi informasi, berita tentang kasus Mahsa Amini bisa menyebar dengan cepat dan mencapai ribuan, bahkan jutaan orang di seluruh dunia. Yang kedua, efek viralitas. Salah satu kekuatan utama sosial media adalah kemampuannya untuk membuat informasi menjadi viral. Ketika cerita atau gambar yang terkait dengan kasus Mahsa Amini menjadi viral, pesan tersebut mencapai audiens yang lebih luas dan lebih banyak orang mulai menyadari kasus tersebut. Viralitas informasi ini memiliki potensi untuk menciptakan gelombang solidaritas dan dukungan yang signifikan. Yang ketiga adalah partisipasi publik yang aktif. Sosial media memberikan panggung untuk partisipasi publik yang aktif dalam kasus Mahsa Amini. Individu dapat menyuarakan pendapat mereka, mengungkapkan emosi, dan berbagai dukungan mereka melalui komentar, like, dan berbagi konten terkait. Ini memberikan kesempatan bagi orang-orang di seluruh dunia untuk bersatu dan menunjukkan solidaritas mereka kepada Mahsa Amini dan masyarakat lain. Hal tadi adalah bagaimana pendapat terhadap kasus Mahsa Amini di Iran. Terima kasih. Keadaan terkini di Iran karena adanya kasus kematian seorang wanita bernama Mahsa Amini. Pada 13 September 2022, seorang gadis bernama Mahsa Amini ditangkap oleh Gazda Ersat atau polisi moral Iran di ibu kota Teheran karena diduga mengenakan jilbab secara tidak pantas. Hanya 3 hari kemudian, wanita berusia 22 tahun itu meninggal dalam tahanan. Kemudian ribuan orang yang didominasi kaum perempuan turun ke jalan dan serangkaian protes meletus di seluruh negeri menuntut pemerintah untuk menjelaskan apa yang menjadi penyebab kematian Amini. Pengetatan aturan berpakaian di Iran tahun ini telah membuat kelompok perempuan semakin marah. Kematian Amini dengan cepat membakar emosi masyarakat, utamanya kaum hawa, dan menggerakkan mereka menjadi garda depan dalam berbagai protes. Sejauh ini, meskipun rezim di Iran masih mampu mengendalikan situasi negara secara keseluruhan, namun tuntutan rakyat akan kebebasan dan tuntutan reformasi jelas telah mencapai tingkat yang lebih serius, dan suara mereka tidak dapat terus diabaikan. Untuk memadamkan aksi ini, pemerintah Iran mengambil sejumlah langkah. Salah satunya adalah pemblokiran beberapa platform media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Skype. Sangat disesalkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi beberapa tindakan kekerasan yang menyebabkan kematian dalam demonstrasi besar-besaran di Iran. Banyak orang Iran percaya bahwa bahkan protes damai akan ditindas secara brutal oleh rezim. Pejabat seperti sering menuduh pasukan musuh mengambil keuntungan dari protes publik untuk melakukan kerusuhan anti-rezim dan anti-Iran. Sebagian besar orang-orang yang turun ke jalan untuk memprotes sudah merupakan hasil dari kesalahan penguasa. Jika tuntutan para demonstran tidak dapat ditanggapi secara aktif, maka akan menjadi kesalahan yang lebih serius bagi penguasa. Ini bukan saat di mana hanya dengan memutus internet dapat membuat pandangan pemerintah diterima secara luas. Untuk rezim manapun, sangat berbahaya membiarkan masalah memburuk tanpa mengambil langkah-langkah efektif untuk meredakannya. Baik, selanjutnya kita akan tarik mundur dulu ke belakang sedikit untuk melihat perkembangan dari kasus ini. Pada periode 1920-an, merupakan dekade penting bagi hak-hak perempuan di Iran. Ketika anak laki-laki dan perempuan memiliki akses pendidikan gratis, itu adalah langkah besar menuju kesetaraan gender. Selain itu, Iran saat itu pertama kali mengizinkan perempuan belajar di universitas. Pada pertengahan abad ke-20, gerakan hak pilih telah membuat kemajuan luar biasa, terutama secara politik. Periode 1940-an, organisasi-organisasi perempuan dan partai perempuan Iran didirikan pada tahun 1942. Mereka mendorong adanya perubahan-perubahan dalam hak-hak mendasar. Periode 1960-an, pada tahun 1963, Syekh Iran Muhammad Reza Pahlavi mengusulkan program reformasi yang mencakup ketentuan untuk memperpanjang hak pilih bagi perempuan. Pada tahun 1960-an, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan, menaikkan usia minimum perkawinan, hak untuk meminta cerai, hak asuh anak, dan lain-lain.
Namun semuanya berubah setelah revolusi Islam di Iran pada 1970-an. Pada periode 1970-an setelah revolusi Islam, semuanya berubah dengan perubahan struktur politik Iran pada tahun 1979. Hak hukum keluarga perempuan yang ditetapkan oleh Syah juga diubah menjadi hukum yang sepenuhnya didasarkan pada agama yang dikenal sebagai hukum syariah. Negara memberlakukan larangan dan hukuman yang tegas seperti mengatur pakaian Islami bagi wanita, terutama cadar. Iran juga menurunkan usia pernikahan resmi dari 18 menjadi 9 tahun, dan perempuan dipaksa mengundurkan diri dari beberapa posisi pemerintahan. Usia pernikahan kemudian dinaikkan menjadi 13 tahun, namun laki-laki masih memiliki banyak kekuasaan secara hukum atas perempuan. Pemerintah mengabaikan kekerasan seksual dan kebrutalan terhadap perempuan. Jika perempuan berbicara tentang hak-hak dasar mereka, mereka diancam dengan hukuman, dan dalam beberapa kasus mereka bahkan dijatuhi hukuman mati. Periode 1980-an, pada 1980-an jilbab menjadi wajib bagi perempuan di semua kantor publik, diperluas ke semua perempuan di ruang publik termasuk non-muslim, termasuk perempuan yang bukan warga negara Iran. Tahun 2022 terjadilah peristiwa kematian Mahsa Amini yang merupakan suatu momentum revolusi bagi perempuan. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Iran dalam melakukan revolusi Islam seharusnya memperhatikan bagaimana kesetaraan gender harus tetap ditegakkan meskipun dengan adanya revolusi Islam ini. Dalam kasus Mahsa Amini sangat terlihat bahwa pemerintah Iran dengan hak-hak perempuan setelah adanya revolusi Islam, pemerintah mengabaikan kekerasan seksual dan kebrutalan terhadap perempuan. Jika perempuan berbicara tentang hak-hak dasar mereka, mereka diancam dengan hukuman dan dalam beberapa kasus mereka bahkan jatuhi hukuman mati. Dengan adanya revolusi Islam, pihak yang paling terlihat dirugikan adalah perempuan, di mana hak hukum keluarga perempuan yang ditetapkan oleh Syah juga diubah menjadi hukum yang sepenuhnya didasarkan pada agama. Usia pernikahan yang diturunkan menjadi 13 tahun, namun laki-laki masih memiliki banyak kekuasaan secara hukum atas perempuan. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah sebaiknya mulai merevisi atau menghapuskan revolusi Islam dan mempertimbangkan hak perempuan dan mengedepankan kesetaraan gender. Berbagai kelompok hak asasi manusia dan aktivis internasional dapat menggunakan media untuk menarik perhatian masyarakat dan mendorong transparansi serta keadilan dalam kasus ini agar pemerintah Iran dapat menyelesaikan kasus ini dengan adil, transparan, menekan pentingnya melindungi hak asasi manusia. Kesimpulan yang dapat ditarik dari kasus Mahsa Amini adalah sejarah hukum jilbab Iran dimulai setelah revolusi Islam ketika ide tersebut pertama kali diperkenalkan. Secara hukum wanita, termasuk turis dan non-muslim, harus mengenakan jilbab di tempat umum, sehingga Iran menjadi negara muslim yang mana hukum Islam ditegakkan dengan sangat ketat. Pada tahun 2022, Iran digemparkan oleh protes masyarakat secara besar-besaran dikarenakan oleh kematian seorang wanita bernama Mahsa Amini. Masyarakat dan aktivis perempuan mulai melakukan protes dengan tuntutan hak-hak perempuan di Iran. Kematian Amini telah menjadi titik temu yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi perempuan yang mengambil resiko besar untuk memperjuangkan kebebasan. Konten tentang Mahsa Amini menyebabkan kemarahan dan protes publik yang meluas di Iran dan di seluruh dunia. Pemerintah Iran sendiri tidak menanggapi kasus ini dengan terbuka dan malah kontra dan menyalahkan pihak media dan informasi serta pemerintah luar karena memperkeruh masyarakat Iran dan menyebabkan terjadinya unjuk rasa yang berlangsung selama 3 minggu. Pemerintah juga memblokir akses ke platform media sosial tertentu, membatasi akses internet, dan melakukan pengawasan terhadap komunikasi online. Tindakan ini bertujuan untuk mengendalikan arus informasi dan menghalangi penyebaran gambar dan video yang membongkar pelanggaran hak asasi manusia. Saran yang dapat diberikan adalah pemerintah Iran dalam melakukan revolusi Islam seharusnya memperhatikan bagaimana kesetaraan gender harus tetap ditegakkan meskipun dengan adanya revolusi Islam ini. Dalam kasus Mahsa Amini sangat terlihat bahwa pemerintah Iran dengan hak-hak perempuan setelah adanya revolusi Islam, pemerintah mengabaikan kekerasan seksual dan kebrutalan terhadap perempuan. Jika perempuan berbicara tentang hak-hak dasar mereka, mereka diancam dengan hukuman dan dalam beberapa kasus mereka bahkan jatuhi hukuman mati. Dengan adanya revolusi Islam, pihak yang paling terlihat dirugikan adalah perempuan, di mana hak hukum keluarga perempuan yang ditetapkan oleh Syah juga diubah menjadi hukum yang sepenuhnya didasarkan pada agama. Usia pernikahan yang diturunkan menjadi 13 tahun, namun laki-laki masih memiliki banyak kekuasaan secara hukum atas perempuan. Dengan adanya hal tersebut, pemerintah sebaiknya mulai merevisi atau menghapuskan revolusi Islam dan mempertimbangkan hak perempuan dan mengedepankan kesetaraan gender.
Berbagai kelompok hak asasi manusia dan aktivis internasional dapat menggunakan media untuk menarik perhatian masyarakat dan mendorong transparansi serta keadilan dalam kasus ini agar pemerintah Iran dapat menyelesaikan kasus ini dengan adil, transparan, menekan pentingnya melindungi hak asasi manusia.